Mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi kita belum tentu wahyu. Harus dibedakan ya, kalau Nabi mimpi beda dengan mimpi kita. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih anaknya, itu wahyu supaya dia menyembelih anaknya, maka dilaksanakan. Dia menyembelih Ismail dan diganti dengan domba. Jangan sampai kita salah paham, membaca Al-Quran letelek, ngikuti apa yang ada dalam Al-Quran tanpa dibekali dengan ilmu. Dia bermimpi menyembelih anaknya, kemudian karena ngikuti Nabi Ibrahim, kemudian anaknya disembelih beneran. Nggak jadi kambing Pak, mati anaknya. Dan dia ditangkap polisi, masuk penjara. Gara-gara belajar tanpa perantara ulama. Belajarnya langsung dari Al-Quran. Ini bahaya. Seringkali orang sesat karena belajarnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa perantara ulama. Padahal dia belum punya bekal ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu dasar lainnya. Dan inilah sebabnya kenapa di Indonesia ada 315 aliran sesat. Ketika diteliti ternyata sebagian dari mereka belajarnya letterlek, belajarnya langsung dari Al-Quran, tahu dikit langsung dipraktekkan, padahal belum tentu pengetahuan dia itu benar karena belajar tanpa guru, otodidak. Ini berbahaya, belajar otodidak kalau tidak punya background syariah atau tidak punya alat-alat, ilmu alat. Kecuali kalau dia punya ilmu alat, sudah pernah belajar syariah, pernah belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar usul fikih, maka belajar sendiri itu artinya pengembangan. Bukan pemula, dia cuma pengembangan. Nah, maka di sini salah satu titik yang rentan dan rawan adalah memahami mimpi para nabi. Jadi sampaikan di sini para ulama, mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi kita belum tentu wahyu. Nanti akan kita terangkan bagaimana kedudukan mimpi di dalam kehidupan kita. Jadi pagi ini kita bicara mimpi, walaupun tadi malam mungkin ada sebagian tidak bermimpi. Kalau saya tadi malam bermimpi, banyak sekali mimpinya, saking banyaknya nggak ada yang ingat. Baik, apa pelajarannya? Mimpi Nabi adalah wahyu. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wa qala Ibnu Abbas ru'yal anbiya wahyun. Berkata Ibnu Katsir, berkata Ibnu Abbas, lihat di sini Pak. Kita berguru kepada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berguru kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berguru kepada Rasulullah SAW. Jadi ilmu itu harus ya ada sanadnya, minimal ada landasannya. Ibnu Abbas mengatakan mimpi para nabi adalah wahyu. Pernyataan di atas dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi bukan hanya Ibnu Katsir, tapi Ibnu Qayyim juga mengatakan di dalam Madarijus Salihin. Buku Madarijus Salihin adalah buku tentang penjelasan tentang bagaimana seseorang meniti tangga-tangga menuju hamba Allah yang baik. Madarij, ya, tangga-tangga bagi salik. Salik itu dalam bahasa sufinya adalah orang yang berjalan menuju Allah. Kita semuanya para hadirin rahimakumullah sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedang berjalan menuju kematian. Kita ini setiap hari itu melangkah satu langkah, 2 langkah menuju. Anggap saja kuburannya di sini, kuburannya di ujung meja ini, kita berjalan begini. Cuma kita nggak tahu posisi kita itu di mana. Kadang masih jauh dengan ujung, kadang kita sudah di ujung sini. Cuma kita nggak sadar bahwa kita hampir selesai tugas kita hidup ini.
Maka ada yang namanya mati mendadak. Sebenarnya tidak mati mendadak, memang takdirnya. Ya. Tadi malam ya, kami berbincang-bincang dengan salah satu keluarga yang orang tuanya baru saja meninggal dunia, itu masih, padahal sudah lama meninggalnya, tapi masih trauma. Ya, kematian itu seperti apa sih? Kematian itu seperti apa? Apakah kalau seseorang sakit, kemudian di rumah sakit, ternyata dokternya penanganannya lamban, kemudian mati. Dia bertanya, apakah itu takdir, Ustadz? Saya kata itu takdir. Takdir dalam bentuk dokternya lambat dalam penanganan. Takdirnya mati dia. Tapi dengan cara dokternya lambat. Ya. Jadi nggak boleh menyesali dan nggak boleh mengatakan seandainya ini, seandainya itu, pasti begini, pasti begitu, nggak boleh. Karena kalau seandainya itu membuka pintu syaitan. Ya. Semua sudah takdir, sudah terjadi, sudah takdir, memang sudah ajalnya. Dokternya mau lambat, mau nggak lambat, kalau ajalnya sudah. Dan kematian itu ya sebabnya banyak. Ada sebabnya COVID, ada sebabnya kecelakaan, sebabnya gempa, sebabnya pesawat jatuh, banyak sekali. Bahkan sebabnya jantung. Ada yang nggak kena COVID tapi kena jantung, sama-sama mendadak, lebih mendadak jantung. Kemarin ada orang yang keluar dari tol, itu katanya dari tol itu sendiri naik mobil, mati di mobil. Ya, di keluar tol itu ternyata diteliti jantung. Jantung ini berbahaya juga, lebih berbahaya daripada COVID sebenarnya. Cuma orang ya begitulah ya, karena viral di mana-mana sehingga dikira satu-satunya pembunuh cuma COVID, padahal jantung lebih berbahaya. Penyakit-penyakit lain juga lebih berbahaya. Maksud saya di sini bahwa kalau sudah ajalnya, kalau sudah takdirnya, itu nggak boleh kita berandai-andai, memang sudah waktunya. Ini yang ingin saya terangkan. Madarijus Salikin adalah buku Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang ini beramal di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ini dalam masalah mimpi. Beliau mengatakan begini, mimpi para nabi adalah wahyu karena dia terjaga dari godaan setan. Ya, mimpi yang bukan wahyu itu ada kemungkinan setan. Setan itu menggoda orang. Kadang-kadang ada orang mimpi ketemu nabi padahal sebenarnya itu bukan nabi. Bisa aja bukan setan bisa niru nabi, tapi orang itu nggak kenal nabi itu siapa, nggak tahu sifat-sifatnya. Makanya di dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah karya At-Tirmidzi, ya, itu menjelaskan sifat-sifat fisik Nabi, rambutnya bagaimana, alisnya bagaimana, hidungnya bagaimana, wajahnya, cara jalannya, perawakannya, tangannya, kalau bicaranya bagaimana. Kalau orang pelajari buku Syama'il al-Muhammadiyah dan tergambar dalam dirinya Nabi seakan-akan dia melihatnya langsung dan bermimpi, kemudian benar. Tapi kalau nggak pernah belajar, nggak pernah sholat ke masjid, nggak pernah ngaji, ya tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi, kemudian tiba-tiba mimpi dengan Nabi, kemungkinan bohong. Ya, itu kemungkinan setan yang mengganggu dia. Ya, jadi harus juga dilihat siapa yang bermimpi itu. Bukan isi mimpinya, tapi siapa yang bermimpi. Makanya kalau yang bermimpi Nabi, sahih mimpinya, walaupun isinya suruh nyembelih anak, walaupun isinya bintang, matahari dan bulan menyembah dia, sujud kepada dia, bukan menyembah, sujud kepada dia. Kalau kita mimpi yang sama, kita jamaah Bukit Golf mimpi yang sama, dan dia bilang sama istrinya, wah istriku, tadi malam saya melihat 11 bintang, 1 matahari dan bulan sujud kepada saya, itu hasilnya beda. Bukan 11 anak, bukan dia akan jadi raja. Ya, kemudian 11 ini saudaranya
matahari itu bapaknya, bintang itu ibunya. Ya, bukan itu. Karena yang bermimpi beda. Jadi mimpi itu terkait dengan amalan seseorang. Nabi yang bermimpi jadi kenyataan. Dan wahyu bahkan. Kita yang mimpi, mungkin itu ilustrasi dari syaitan. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, kenapa mimpi Nabi itu wahyu? Karena Nabi tidak digoda syaitan atau terjaga dari syaitan. Mungkin digoda tapi nggak mempan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Oleh karenanya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berani menyembelih anaknya karena berani menyembelih anaknya melalui mimpi, karena dia yakin bahwa mimpi itu adalah wahyu. Baik, selesai pelajaran pertama. Setiap pelajaran pertama selesai, minum dulu. Pelajaran kedua, makna 11 bintang. Tadi baru dijelaskan satu sekilas ya. 11 bintang. Yang dimaksud dengan 11 bintang dalam mimpi Yusuf adalah saudara Yusuf yang jumlahnya 11 orang. Nanti pada bab-bab berikutnya dengan judul Mengenal Keluarga Yusuf, kan kita terangkan siapa aja nama-nama dari 11 itu. 11 itu dari 4 ibu. Ya, dari 4 ibu. Nabi Yusuf dengan Benyamin itu dari 1 ibu. Sedang 10 lainnya dari 3 ibu yang berbeda. Penjelasan nanti pada pertemuan mendatang atau pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Sedang matahari adalah bapaknya. Bulan adalah ibunya. Berkata Ibnu Katsir, jadi dasar kita adalah tafsir. Para ulama tafsir telah menjelaskan takwil mimpi itu. Bahwa 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Mereka berjumlah 11 laki-laki, sedang Yusuf, selain Yusuf, sedangkan matahari dan bulan adalah bapak dan ibunya. Ini penting pada hadirin rahimakumullah. Ya. Menurut literatur Yahudi, Yahudi, Nasrani, sama Islam itu agama yang mirip-mirip. Ya, orang menyebutnya agama langit. Hanya saja Yahudi dan Nasrani ini sudah diselewengkan. Tapi intinya sama, karena mereka juga punya nabi. Kayak tadi Nabi Musa diterangkan dalam surat Toha. Itu kan cerita tentang Nabi Musa dapat wahyu. Di mana? Di Tursina. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun yang ada di Palestina. Itu merujuk kepada tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam di Bethlehem. Di situ banyak buah tin dan zaitun. Ya, mengisyaratkan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, watini wa zaitun wa turi sinin, dan demi gunung Tursina. Mengisyaratkan tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu di Tursina. Alhamdulillah kita sudah pernah ke sana itu, Tursina. Tadi Bilwadil Muqaddasi Tuwa, tadi dalam surat Toha dibacakan oleh imam, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua itu berhubungan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, rakaat kedua jadi cerita tentang bagaimana Nabi Musa diutus kepada Firaun. Ya. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman, yaitu Mekah. Isyarat kepada tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya surat At-Tin ini mengisyaratkan 3 agama besar dan 3 nabi. Ya, yaitu Nabi Isa di Palestina, Nabi Musa di Gunung Tursina, dan Nabi Muhammad di kota Mekah. Dan inilah isi Al-Quran itu, dialog antara 3 agama ini. Surat Ali Imran umpamanya, itu turun karena 70 pendeta
70 pendeta dari Najran, dari Yaman, ya, sebelah selatan Saudi, itu datang mengajak dialog keagamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah surat Ali Imran, keluarga Imran. Ya, cerita tentang Nabi Isa, Maryam, ya, tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu isinya tauhid semua. Ya, jadi kita beriman kepada para nabi itu maksudnya beriman kepada tauhid. Makanya kalau kita dialog dengan Yahudi, dengan Nasrani, yuk kita ajak bertauhid. Karena para nabi-nabi itu ngajak bertauhid. Kenapa kalian malah menyembah selain Allah? Menyembah, mereka disebut dengan Trinitas, menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Enggak benar itu. Karena enggak ada dasarnya dalam Taurat dan Injil. Nah, begitu. Jadi dialognya itu mengajak mereka kepada Islam. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini kan ajakan dialog itu mengajak pada tauhid, bukan kita yang harus ikut mereka. Bukan kita yang harus mengorbankan agama kita kepada mereka. Sekarang kan dibalik ya. Kita dialog, kita toleransi itu maksudnya umat Islam ngikutin Natalan, umat Islam kan ngikutin Waisak, umat Islam ngikutin perayaan-perayaan yang lain, bukan terbalik. Mestinya mereka menghormati kita karena aslinya memang itu agama para nabi. Agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam itu sebenarnya ajakannya pada tauhid. Cuma mereka nyelewengkan. Nah itu termasuk dalam kisah-kisah para nabi. Ya. Kisah para nabi ini banyak diselewengkan orang Yahudi. Saya kira kalau kita berselisih tentang kisah punya anaknya Nabi Yakub itu berapa? Rujuknya udah Al-Quran, 12 anak, laki-laki semuanya. Kalau orang Yahudi punya anak perempuan. Maksudnya menurut orang Yahudi Nabi Yakub ada anak perempuannya. Nabi Musa umpamanya ketika ya bertemu dengan Nabi Shu'aib tadi ada tapi nggak dibacakan ya, kisah bagaimana, tetapi bukan suatu surat dalam surah Al-Qasas ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam datang kepada Nabi Yakub ya, kemudian Nabi Shu'aib kemudian dinikahkan dengan salah satu dari 2 anak perempuannya. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, saya kepingin menikahkan salah satu dari 2 anak saya. Kan anaknya 2. Dalam surat Qasas ayat 26. Kalau orang Yahudi ya, dalam film-film mereka, dalam buku-buku mereka, literatur mereka katakan Nabi Shu'aib mempunyai 10 anak perempuan. Beda ya. Beda dikit. Maksudnya sama-sama punya anak, sama-sama dinikahkan Nabi Musa. Cuman kalau Al-Quran menyebutkan 2 anak, mereka menyebutkan 10 anak. Termasuk di sini. Anaknya Nabi Yakub itu 12. Menurut Islam, menurut Al-Quran, menurut orang Yahudi punya saudara perempuan. Maka yang kita pilih adalah Al-Quran, karena pasti benar. Jadi 11 bintang maksudnya saudara-saudaranya. Nama-namanya nanti kita sebut terakhir ya, atau pada pertemuan mendatang. Salah satunya Benyamin sama Yusuf. Ya kamu disebut sebagiannya namanya Lai, namanya Robin, Samaun, namanya Yahuda, ini yang terkenal Yahuda. Yahuda inilah nenek moyang Yahudi sekarang. Karena masih banyak jamaah yang bertanya apa hubungannya Yahudi dengan Bani Israel. Kita jawab bahwa Yahudi itu salah satu anak daripada Yakub alaihissalam. Atau dengan bahasa lain Yahudi adalah salah satu dari Bani Israel. Bani itu anak, Israel itu nama Nabi Yakub ya. Jadi 1 dari 12 namanya Yahudi. Jadi Yahudi itu salah satu keturunan dari 12 keturunan. Nah ini yang sangat terkenal sekarang Yahudi.
yang kemudian nanti Yahudi ini membuat kerusakan, termasuk membuat sekarang ini namanya negara namanya Israel. Itu Yahudi pun dibagi lagi menjadi Zionisme dan bukan Zionisme. Jadi tidak semua Yahudi Zionisme, tidak semua Yahudi mendukung pendirian negara Palestina, itu kan segelintir orang saja. Nah, itu ceritanya seperti itu, Pak. Jadi kembali kepada takwil mimpi, 11 bintang artinya 11 saudara. Matahari itu bapak. Karena bintang dengan matahari secara kasat mata itu lebih besar matahari dibanding dengan bintang. Anak-anak dengan bapaknya besar bapaknya. Kalau masih kecil ya, anak-anaknya banyak 11. Satu umur umurnya setiap tahun-tahun lahir, umur 11, umur 10, umur 9, umur 8. Itu kan kecil-kecil, bapaknya besar. Jadi ini matahari, ini bintang-bintang. Walaupun sebenarnya para hadirin, bintang itu kalau kita lihat langsung, ternyata itu adalah kumpulan galaksi-galaksi. Kalau kita kan matahari dan seluruh planet yang ini namanya galaksi Bima Sakti. Satu rumpun planet-planet ya, dengan satu matahari ini. Ya, termasuk bumi, Jupiter, dan seterusnya itu. Mars, itu satu rumpun. Kita aja belum sampai ke matahari, belum masuk ke planet-planet yang lainnya. Belum sampai ke Jupiter, paling banter ke Mars, itu pun belum tentu benar. Ke bulan saja banyak yang menyaksikan itu, benar nggak ke bulan itu. Lah bintang itu kumpulan matahari dan planet-planet. Jadi sebenarnya bintang itu besar itu aslinya, cuma saking jauhnya. Kelihatan kecil. Lah Islam, Al-Quran itu tidak bicara sampai detail seperti itu. Dia hanya bicara lahir saja. Oh, secara lahir bintang itu kecil. Makanya anak-anak sampai punya lagu itu, bintang kecil di langit yang biru. Lah memang kecil dia, masuk kecil kita bilang besar. Oh itu besar ya. Itu kan kalau ilmuwan mengatakan besar karena dia neliti. Tapi kalau anak-anak, kan Al-Quran itu turunkan kepada orang banyakan, orang umum. Bintang kecil. Jadi bintang itu kecil, matahari besar. Bulan lebih kecil dari matahari. Kalau itu sepakat, hakikat dan kelihatannya memang lebih kecil daripada matahari. Sinarnya pun lebih redup karena ternyata bulan itu sinarnya adalah pantulan dari sinar matahari. Coba lihat Pak, ini tafsir, ini Al-Quran, kelihatannya sederhana. Tetapi kalau diteliti secara ilmiah, benar apa adanya. Matahari sumber sinar, karena memang dia itu api. Ya. Adapun bulan, dia hanya planet. Ya, kecil, lo kok bisa nyala? Nyalanya pantulan dari sinar matahari. Makanya disebut matahari itu sirojan. Kalau di dalam Al-Quran matahari disebut siroj, kalau bulan disebut nur. Jadi Sirajuddin itu lebih besar daripada Nuruddin. Sirajuddin itu bapaknya atau kakaknya, Nuruddin itu adiknya, jangan terbalik. Sirajuddin itu bapaknya, Nuruddin itu anaknya. Kenapa? Karena Siraj itu adalah matahari, Nur itu bulan. Ya. Maka Nuruddin ya nggak mungkin punya anak namanya Sirajuddin. Itu berarti nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu sejarahnya. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira dalam surah Al-Furqan. Ya disebut. Jadi Allah itu menciptakan matahari sebagai siraj wa qamaran munira. Qamar itu bulan, munir. Jadi Munir, Nuruddin itu anak, Sirajuddin itu adalah bapak. Ya, Samsuddin, jadi Sirajuddin itu sama dengan Samsuddin, ini kembaran. Ya, ada namanya Samsuddin, itu lebih besar daripada Nuruddin. Jadi balik-balik, walaupun nggak apa-apa kalau cuma beri nama, oh anak saya yang pertama namanya Nuruddin, anak kedua Sirajuddin, anak ketiga Samsuddin. Nggak apa-apa, tetapi secara ilmiah,
mestinya Samsuddin yang paling besar. Kalau anaknya kembar, yang satu namanya Samsuddin, yang namanya Sirajuddin, itu pas. Adiknya namanya Nuruddin. Kok bisa begitu ya? Ini permainan bahasa. Kita kan ingin mengetahui secara ilmiah ya. Jadi Samsun itu lebih besar. Makanya Allah mengatakan matahari dan bulan. Matahari itu bapak, bulan ibu. Ini lain lagi nih. Kok bisa bulan ibu? Ibu itu ini kan bapak-bapak semuanya. Ini kan yang hadir nggak ada ibu-ibunya. Yang berikan nafkah keluarga siapa? Bapak, ibu. Ibu hanya menerima nafkah. Ibu hanya menerima nafkah. Makanya kalau nggak ada matahari, nggak ada bapak, ibunya redup. Ya, bulan itu ibu ya. Jadi dia itu dapat nafkah karena bapaknya, karena matahari. Itu sebenarnya sindiran, isyarat kepada kita, wahai bapak-bapak, kalianlah matahari yang menyinari rumah. Kalau kalian tidak ada, maka rumah redup. Ya, istri pun nggak semangat karena bapaknya nggak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, nggak berfungsi sebagai kepala keluarga. Dan kenyataannya seperti itu. Artinya, wahai bapak-bapak, kalian punya kewajiban mencari nafkah, jadi bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Adapun ibu-ibu di rumah aja, seandainya dia bekerja atas izin suaminya, ya, atas izin suaminya atau membantu suaminya, tapi penanggung jawab utama adalah matahari itu. Maka dalam surat An-Nisa ayat 34 itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin perempuan, matahari itu menyinari bulan, itu bahasanya begitu. Bahasa lainnya matahari itu Sirajuddin itu menyinari namanya Nuruddin. Makanya soalnya pasnya itu suaminya namanya Samsuddin, istrinya namanya Nur Laila, itu cocok. Ya, jadi itu filosofi matahari, bulan dan bintang dalam surat Yusuf. Itu pengembangan saja Pak, dalam buku ini nggak ada ya. Mimpi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan Nabi Yusuf secara nyata. Nah, maka di sini ternyata menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mimpinya itu terwujud setelah 40 tahun. Ya. Beliau mengatakan tafsir dari mimpinya Nabi Yusuf terjadi setelah 40 tahun. Ada yang berpendapat setelah 50 tahun, 80 tahun. Bayangkan. Kita tahu Pak, Nabi Ibrahim itu berdoa ketika menikah ya dengan Sarah, itu berdoa ingin punya anak, ya Allah berikan kami keturunan. Habli minas sholihin, keturunan yang saleh. Tapi enggak dikabulkan Allah kecuali setelah umur 80. Ya kemudian saya waktu ada acara kemarin persis ya, di Jumat ada acara. Itu ada teman yang sudah menikah, Ustadz ini ada adik kita ini 5 tahun sudah menikah belum punya keturunan, kayaknya dia sedih. Saya bilang Anda itu baru 5 tahun saja sedih, nggak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim itu 80 tahun baru punya anak, jadi kamu masih punya 75 tahun lagi. Saya bilang gitu, 75 tahun lagi insya Allah punya anak. Udah diceritakan banyak cerita di situ. Ada teman yang sudah 70 tahun baru punya anak, sudah 14 tahun baru punya anak. Jadi ini penting Pak, mimpi ini penting, bahwa ketika Allah memberikan kabar gembira, itu kadang-kadang terwujudnya lama, 40 tahun. Nabi Muhammad SAW diutus pada umur 40 tahun. Banyak cobaan, kemudian bisa eksis dan bisa berdakwah sukses setelah 23 tahun. Segala sesuatu perlu waktu. Semuanya indah pada waktunya. Begitu. Perjuangan itu perlu waktu. Kita kepingin menyelesaikan tafsir surat Yusuf, perlu waktu. Enggak sekali duduk selesai, enggak. Perlu waktu. Pak, ini baru ayat 22 ini. Ini buku ini baru jilid 1. Ada jilid 5 jilid. Ya. Ini baru sampai ayat 22. 18 bab. Kalau setiap bab
satu pertemuan, berarti kita butuh berapa? 1,5 tahun untuk membahas buku ini. Kalau urut secara bab ya, nanti mungkin kita ringkas aja. Tapi kalau menyelesaikan surat Yusuf berarti perlu 5 buku. Ya, 18 atau 1,5 tahun kali 5 berapa itu Pak? 5 tahun, 7 tahun setengah. Sebulan sekali, 7 tahun setengah baru selesai surat Yusuf. Ini baru 1/5-nya satu buku ini. Ya, itu pun kita baru bab 3. Baik ya, jadi harus kita hafal Pak ya bahwa mimpi Nabi Yusuf itu terjadinya setelah 40 tahun. Maka nanti kita akan menikmati bagaimana perjalanan hidup Nabi Yusuf ketika dimasukkan sumur sampai beliau jadi Perdana Menteri atau Menteri Besar. Ya, ini takdir ini, perjalanan hidup seseorang itu perlu kita pelajari. Ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, tafsir mimpi Yusuf ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat 100. Nah, nanti kita hafal Pak. Mimpinya ayat 4. Coba, dalam urutan ayat aja kelihatan banget. Surat Yusuf itu jumlahnya 111 ayat. Kalau surat Al-Kahfi 110, jadi 111 ayat. Mimpinya ayat 4, ya, mimpinya ayat 4, terjadinya ayat 100. Jadi mimpinya ayat 4, takwilnya ayat 100, berarti melampaui berapa? 96 ayat dan panjang-panjang. Asik tuh kalau kita itu menghafal surat Yusuf. Ya. Itu ceritanya ngalir. Kadang-kadang saya itu melihat ini kayak sinetron ya. Sebenarnya itu surat Yusuf ini panduan membuat sinetron. Ya, panduan membuat film itu ya kayak surat Yusuf. Pertama ringkasannya dulu. Jadi diterangkan dulu mimpi. Dan memang ada beberapa sinetron, beberapa film yang dimulai dari mimpi. Mimpi, orang bermimpi itu terjadi sebuah kejadian. Sampai selesai itu. Ada beberapa lah ya. Kayak Nabi Yusuf ini dimulai dari mimpi. Sebenarnya cerita yang panjang ini dari ayat 5 sampai ayat 110 itu takwil mimpi, perjalanan menuju takwil mimpi. Itu kan luar biasa Pak. Ya, secara emosional kita penasaran. Ini penting ini ya. Baik, jadi surat Yusuf itu kelebihannya di situ. Jadi ayat 100 isinya apa? Ayat 100 isinya apa? Kita bacakan ayat 100 dari surat Yusuf. Warofa abawahi alal arsi wa kharru lahu sujjada. Singkat cerita nanti kita ceritakan pada jilid 5 insyaallah ya. Nabi Yusuf kemudian mengangkat bapaknya, bapak dan ibunya di atas singgasana di samping dia. Wa kharru lahu sujjada. Kemudian setelah itu beliau berdua turun dari kursi bersama 11 anaknya selamat semuanya dan mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawa 'alal arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alani rabbi haqqan. Ketika sujud itu Nabi Yusuf mengatakan, wahai bapakku, inilah takwil mimpi 40 tahun yang lalu. Terjadi, terwujud sekarang. Oh, itu haru banget. Itu kalau di film kan itu haru banget itu. Ya. Mereka peluk-pelukan ya, setelah mereka bertengkar, mereka berselisih ya, antara saudara-saudaranya dengan Nabi Yusuf, antara bapak dengan anaknya, sampai Nabi Yusuf menangis, Nabi Yakub menangis sampai buta. Benyamin juga hilang setelah Nabi Yusuf hilang, Benyamin hilang. Tapi ternyata semuanya selamat dan semuanya berkumpul di istana. Makanya kemarin kita bahas kenapa disebut dengan sebaik-baik kisah, karena endingnya itu happy ending. Jadi disebut sebaik-baik kisah karena seluruh orang-orang yang terlibat dalam kisah itu akhir hidupnya itu baik. Wala akibatu lil muttaqin. Perjuangan itu ya kita berjuang ya dari beberapa sisi dalam kehidupan ini, berjuang menegakkan Islam ya. Itu nanti happy ending, semuanya masuk surga. Mudah-mudahan semuanya masuk surga insyaallah. Itu happy ending. Jadi cerita yang baik itu cerita yang diakhiri dengan
happy ending. Termasuk ini. Jadi sebenarnya para hadirin, takwil mimpi ini mengisyaratkan bahwa seluruh saudaranya akan selamat. Makanya ketika Nabi Yakub alaihissalam itu kehilangan Yusuf dan kehilangan Benyamin, sebenarnya beliau tahu ini pasti balik. Pasti balik. Karena mimpi tadi, Pak. Walaupun sedih, tapi yakin akan kembali. Itu keyakinan Nabi. Dan menunjukkan bahwa 11 anaknya akan hidup. Sampai ya takwil ini terwujud benar. Enggak ada yang meninggal dunia. Semuanya kembali. Nabi Yusuf yang hilang, Nabi Benyamin yang hilang, akhirnya berkumpul semuanya. Subhanallah, ini takwil mimpi luar biasa. Hadirin rahimakumullah, itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, minum dulu karena setiap pelajaran harus minum. Ada berapa pelajaran, Pak? Ada 5 pelajaran. Pelajaran ketiga, sujud penghormatan. Ada yang bertanya, kenapa kok sujud? Bukan sujud itu hanya kepada Allah. Jawabannya sujud ada 2. Sujud penyembahan dan sujud penghormatan. Nah, ini kadang-kadang orang banyak yang tidak paham. Makanya ada orang Indonesia ya yang tadi nyeleweng karena tidak belajar sama ulama. Dia mengatakan dan mengikuti orang yang nyeleweng yang namanya Ibnu Al-Arabi. Ada juga namanya Syekh Siti Jenar. Ya kenal ya, Syekh Siti Jenar ini salah satu orang yang agamanya nyeleweng sehingga dihukum oleh Wali Songo. Itu dieksekusi itu. Dihukuman mati. Karena apa? Mengajarkan ajaran sesat. Manunggaling Gusti. Ya, Gusti itu masuk dalam dirinya. Ya, wahdatul wujud. Ya, gurunya itu Ibnu Arabi. Ya. Ini berbahaya juga. Maka di sini salah satu penafsiran yang berbahaya yang disampaikan oleh mereka-mereka ini apa? Adam itu, iblis itu adalah makhluk yang bertauhid karena tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Dia nggak mau sujud kepada Adam. Kan sesat menyesatkan. Masa iblis tauhid? Iblis itu musyrik, ya. Iblis itu laknatullah alaih. Kan gak mau sujud sama Adam. Iya. Tidak mau sujud itu karena sujud itu perintah Allah. Wahai iblis, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam, kan perintah Allah. Malaikat sujud, bukan syirik, dia sujud atas perintah Allah. Iblis gak mau sujud, jadi kafir. Itu makanya sujud di sini takwilnya ada sujud penghormatan. Kalau orang tahunya sujud nyembah berarti syirik. Ini berarti orang nggak belajar. Sujud ada 2, sujud penghormatan dan sujud penyembahan. Zaman dulu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh sujud sama manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah datang, ya maka sujud kepada manusia itu dihapus, sudah nggak boleh lagi sujud kepada manusia. Maka Nabi Muhammad bersabda, kalau saya boleh memerintahkan orang sujud, kalau saya boleh merintahkan orang sujud, saya perintahkan istri sujud sama suami, karena saking besarnya hak suami terhadap istri. Itu kalau istri-istri tahu ini mestinya menghormati suami. Ya, suruh sujud, bayangkan kalau nggak dilarang, karena berhubung dilarang nggak boleh sujud kepada suami, tapi artinya hak suami itu besar kayak raja. Ya. Jadi sujud ada 2. Oleh karena itu pada zaman Nabi Yakub sujud masih boleh. Kita aja di Indonesia ya pada zaman Majapahit itu kan orang kalau datang ke raja itu ya sungkem dulu, sujud dulu. Itu dulu kan sudah dilarang dalam Islam. Maka kita pun nggak boleh sujud, nggak boleh tunduk, hormat sama orang itu dengan membungkukkan kepala dalam keadaan rukuk
hormat sama orang sampai rukuk itu nggak boleh. Tapi kalau hormat hanya menggelengkan wajah, hanya nundukkan wajah itu boleh. Tapi kalau sampai rukuk dan sujud itu milik Allah. Makanya warka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah. Oleh karena itu dalam fikih, ini gabungan antara ilmu tafsir, ilmu akidah dan ilmu fikih. Fikih menyebutkan bahwa rukun sholat itu ada 18. Salah satunya rukuk dan sujud, itu rukun sholat, Pak. Artinya kalau orang itu hanya rukuk nggak baca, sah. Sujud, ya, rukuk nggak baca subhana rabbiyal azim, sah. Sujud tidak membaca subhana rabbiyal a'la, sah. Kenapa sah? Karena rukuk dan sujud itu sebagai bentuk ketundukan kepada Allah, bentuk kepasrahan, bentuk penghambaan yang sempurna walaupun tidak baca. Apalagi kalau baca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha tinggi, lebih lagi maka kalau kita rukuk dan sujud dengan membaca sempurna banget. Tapi kalau rukuk dan sujud tanpa baca sudah cukup, karena sudah memenuhi syarat penghambaan dan ketundukan mutlak kepada Allah. Oleh karena itu orang yang enggak pernah sujud dan rukuk kafir. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan orang yang tidak pernah sholat itu kafir, karena enggak pernah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu filosofinya itu, Pak. Maka dibagi dua tadi, sujud penghambaan itu sampai sekarang masih, sujud penghormatan hanya sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sudah melarang sujud penghormatan. Sebelum itu boleh, sampai Nabi Isa masih boleh. Ya, setelah itu dihapus. Ini penting, ini syariat sujud penghormatan sudah dihapus, pada waktu itu masih dibolehkan. Itu, Pak, ya. Pelajaran keempat, cepat banget ya, sudah suruk, kita masih ada 15 menit. Pelajaran keempat, tadi pelajaran ketiga. Pelajaran keempat, mimpi yang dialami seseorang dibagi menjadi 3 macam. Nah, tadi kalau mimpi Nabi, sekarang mimpi kita. Mimpi kita ada 3 macam. 1, mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. Kadang ada seorang dari kita mimpi baik, itu kabar gembira dari Allah. Namanya pada zaman Nabi itu Khadijah, ya benar. Khadijah konon bermimpi rumahnya kejatuhan bulan. Ternyata takwilnya dia dilamar oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Itu katanya. Kalau kita kejatuhan bulan sekarang nggak tahu takwilnya apa. Oh, dapat rezeki, dapat tawaran proyek, mungkin juga. Jadi mimpi yang baik itu sebagai kabar gembira. 2, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. Contoh, mimpi dikejar-kejar anjing herder, yuk lari. Ini godaan setan, nggak masalah. Ya, kalau mimpi buruk nggak boleh diceritakan sama orang. Contoh mimpi buruk yang lain, mimpi ditindih batu, teriak, nggak bisa teriak. Orang sampainya ngapain ini? Kalau ada teman yang tidurnya itu ditindih batu, segera dibangunkan. Kalau enggak kasihan itu. Bangunkan, selesai. Ya, mimpi ditindih batu, itu dari setan. Mimpi dicekik orang. Ya, itu dari setan. Yang ketiga, mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan dan pikiran. Jadi kalau kita itu sering mikir sesuatu, kemudian tidur terbawa. Bisa juga, ya, Bapak mimpi, saya pribadi sering mimpi lagi ceramah. Ternyata mimpi bangun, ternyata nggak ada yang hadir, lagi ceramah. Karena sering ceramah, mungkin Bapak juga gitu, mimpi apa, lagi badminton lagi. Jadi mimpi yang ketiga ini mimpi karena seringnya dia berpikir, ya, memikirkan, beraktivitas, akhirnya terbawa dalam mimpi. Bukan dari setan dan bukan dari Allah. Memang kebiasaan hidup sehari-hari. Makanya di dalam hadis ini ada 3 hadis, mungkin kita ringkas. Salah satunya ini penting hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Jika kiamat semakin dekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong. Ini penting nih Pak. Ya, ini kan kiamat sudah dekat nih. Ya, ada orang berkhianat, diangkat jadi pejabat, orang baik ditendang kan begitu. Itu salah satu orang jujur tidak diambil, orang yang bohong malah diambil dan sebagainya. Ini apa namanya tanda-tanda hari kiamat. Ya, kecurangan ada di mana-mana, korupsi ada di mana-mana, gempa ada di mana-mana, musibah ada di mana-mana, penyakit ada di mana-mana. Ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Cuma baru tanda pertengahan, bukan tanda yang besar. Tanda besar masih jauh nampaknya ya, karena Nabi Isa belum turun, matahari masih terbit dari timur, dan masjid masih penuh. Kalau masih ada kajian subuh, ada jamaah subuh, itu menunjukkan kiamat ya belum dekat banget, sudah dekat tapi belum dekat banget. Kecuali kalau Masjid Bukit Golf nggak ada jamaahnya, ini bahaya, ini sudah kiamatnya sudah dekat banget. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang hadir ke masjid ini sebenarnya dalam bahasa ininya melambatkan hari kiamat. Walaupun sebenarnya kiamat itu nggak bisa dilambatkan, ya, seakan-akan seperti itu. Jadi kiamat, jika kiamat semakin dekat nih kata Rasulullah, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong. Jadi kalau di antara kita ada yang jujur, tidak pernah bohong, ya, ibadahnya bagus, sering baca Al-Quran, sering zikir dan bermimpi, biasanya mimpinya benar. Ini mimpi orang soleh. Mimpi orang soleh itu loh Pak, bisa benar loh. Hati-hati. Di dalam hadis lain disebutkan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat. Jadi firasat hampir sama dengan mimpi. Orang mukmin punya, saya kok punya firasat gini. Kalau yang bicara itu orang soleh, hati-hati. Oh saya kok tadi malam bermimpi ini. Kalau yang bermimpi orang soleh, hati-hati. Ya, saya teruskan hadisnya. Dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Jadi kalau kenabian ada 40, maka satu itu adalah mimpi orang yang mukmin. Jadi satu dari 40 bagian kenabian. Dan apa yang berasal dari kenabian tentunya tidak bohong. Ya, kemudian rawinya Muhammad bin Sirin mengatakan, dan aku katakan demikian ini. Ia juga mengatakan ada berita bahwa mimpi ada 3. Ya, tadi sudah saya sebutkan, sekedar bisikan jiwa, teror dari setan, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa bermimpi suatu hal yang disukai, janganlah menceritakannya kepada seorang pun. Hendaknya, jadi barang siapa bermimpi buruk tidak disukai, janganlah dia bercerita kepada siapapun sampai dia bangun dan mendirikan sholat. Ini kan ada ringkasan dari hadis ini, ada 3 hadis. Tapi satu hadis ini sudah mewakili bahwa gini Pak, kalau kita mimpi buruk, diem. Nggak usah diceritakan. Cukup dia sholat. Ada yang lain mengatakan cukup dia meludah 3 kali dan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sudah selesai. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari gangguannya, dari semburannya, dari tiupannya. Selesai, insya Allah aman. Tidak akan la yadurruhu syai'a, tidak akan membahayakan dia. Ini dari setan, nggak usah diceritakan. Kalau diceritakan berbahaya Pak. Kadang-kadang kita mimpi buruk diceritakan terjadi beneran. Kecuali kalau dia kepengen mentakwilkan mimpi itu kepada orang yang ahli takwil. Lain lagi, kita itu jarang. Yang ahli takwil itu orang yang jujur. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ini kita bahas pada bab berikutnya. Beliau itu bisa mentakwilkan mimpi karena kejujuran. Dia itu enggak dendam. Coba, dia itu dibully oleh 10 saudaranya, dimasuk dalam sumur, mau dibunuh. Dia enggak dendam Pak, memaafkan. Bagaimana hatinya bersih banget. Saya kira kalau kita enggak sanggup Pak, kita dibully orang, kita dicaci maki orang, kita ditendang orang, pasti kita marah. Dan kali kita harus dendam, awas kamu. Nah, mesti gitu kita. Berarti hati kita belum bersih Pak. Nabi Yusuf sabar. Maka kesabaran yang indah. Nabi Yakub sabar, Nabi Yusuf sabar. Inilah orang soleh yang mimpinya sangat tepat. Takwil mimpinya sangat tepat.
Hati-hati dengan orang yang jujur. Kayak Nabi Yusuf ini. Itu ahli takwil mimpi. Nah, jadi Nabi Yusuf ini juga takwil mimpi. Pelajaran yang kelima yang terakhir sebelum dibuka pertanyaan. Ya. Mimpi orang jujur. Nah ini sudah saya sampaikan, cuma saya bacakan. Mimpi seorang mukmin yang jujur biasanya tidak pernah salah. Khususnya di akhir zaman. Ini saya ringkaskan dari bukunya Ibnu Qayyim Madarijus Shalihin yang intinya bahwa ditanya kenapa kok mimpi di akhir zaman itu jujur. Nah, diterangkan oleh beliau bahwa pada zaman Nabi tidak perlu mimpi. Untuk apa mimpi? Oh Nabi ada. Pada zaman sahabat nggak perlu mimpi karena masih orangnya baik-baik. Pada zaman tabiin mimpi hampir nggak dipakai. Tapi semakin jauh dari Nabi, semakin jauh dari kebenaran, rusak semua ini. Zaman sekarang rusak, maka perlu Nabi udah nggak bisa datang, wahyu nggak bisa turun. Sahabat juga sudah meninggal kan. Terus siapa yang jadi petunjuk? Al-Quran dan Sunnah, iya. Tapi ditambah lagi mimpi orang soleh. Kita lihat Ashabul Kahfi Pak ya. Jadi gini, mimpi dengan mukjizat, dengan karomah itu hampir sama. Kalau pada zaman Nabi nggak perlu karomah, karena ada mukjizat. Tapi ketika mukjizat Nabi sudah nggak ada karomah. Jadi setiap abad, setiap generasi ada karomah. Nah, salah satunya Pak Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ya, nanti kapan-kapan kita bahas tafsir Al-Kahfi itu. Ashabul Kahfi ini satu karomah. Dia tidur selama 309 tahun. Apa tujuannya? Karena zaman itu zaman kesyirikan. Pemimpinnya, rajanya itu Raja Romawi yang semuanya nyembah berhala. Yang tidak mau nyembah berhala dibunuh di penjara. 8 orang, ya 7 sama satunya anjingnya ini beriman, diburu. Masuk gua. Tidak ada di dunia ini yang nolong. Dan tidak ada di dunia yang beriman kecuali 7 orang ini. Makanya Allah menolong, singkat cerita begitu. Nah 309 tahun. Ketika dia bangun sudah ganti pemerintahan. Ya sudah pemerintahan Islam. Nah, maka dia bangun dan menjelaskan asal-usul waktu dia hidup 390 tahun kepada masyarakat. Mengajak pada tauhid, setelah itu mati. Setelah itu balik ke gua dan mati. Apa menunjukkan bahwa perlu penjelasan tauhid dari orang-orang yang lama, orang-orang yang tidur 309 tahun. Persis pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika banyak orang nggak jujur, Nabi Musa ya waktu itu diminta siapa yang membunuh kamu, akhirnya Al-Baqarah itu disembelih, kemudian ekornya ini dipakai untuk dicampurkan kepada orang yang mati, dia hidup. Orang hidup mengatakan yang membunuh saya fulan, habis itu dia mati lagi. Nah, sama Pak, akhir zaman ini perlu karomah. Salah satu karomah itu mimpi. Jadi mimpi orang soleh zaman sekarang sangat perlu. Karena banyak orang nggak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka bisa percaya melalui mimpi orang soleh. Makanya sampai sekarang Pak, pejabat-pejabat sejak zaman Orde Baru, pejabat-pejabat itu mendatangin para kiai-kiai itu minta restunya. Karena mereka menganggap kiai ini doanya mustajab, mimpinya benar. Maka kadang-kadang sowan ya supaya nanti menang dalam pilkada, dalam apa. Soalnya ke kiai ya, kiainya juga nggak tahu benar atau tidak. Yang jelas ada keyakinan masyarakat. Ya, ada keyakinan masyarakat bahwa orang soleh itu doanya mustajab dan mimpinya benar. Kemudian poin 2 dan 3, masalah yang mirip ini adalah karomah yang muncul pada generasi sudah saya terangkan. Yang nomor 3, pelajaran yang bisa diambil dari kejadian di atas bahwa pertolongan Allah kadang tidak terjadi begitu saja. Jadi para hadirin, Palestina itu kan dikuasai oleh orang Yahudi. Itu kalau kita lihat dalam perang salib ya. Sejak dicaploknya Palestina oleh orang pasukan salib sampai Salahuddin Al-Ayyubi memerdekakan itu 100 tahun. Artinya apa? Perlu waktu
Tuh, Nabi Yusuf 40 tahun. Makanya kalau sekarang Palestina ya, kapan dicaplok oleh Yahudi 1948, taruhlah begitu ya. Jadi butuh 100 tahun lagi bisa merdeka. Jadi jangan tergesa-gesa. Wah, kita itu dijajah Belanda 350 tahun. Ya, kemudian merdeka dijajah lagi oleh secara ekonomi orang-orang luar. Ya. Jadi perjuangan itu terus menerus. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, anak-anak muda itu seringnya harus menang sekarang, enggak. Kadang kemenangan itu bukan pada zaman kita, tapi pada zaman sesudah kita. Kita lihat Umar Mokhtar ya, ketika Libya itu dijajah oleh Italia itu. Ditangkaplah Umar Mokhtar, padahal Umar Mokhtar ini kan pejuang yang bisa membuat pusing tentara Italia itu kan. Ya, terkenal sekali itu. Ya, apa namanya itu singa padang pasir. Singa padang pasir pada orang tua guru ngaji ya, tapi bisa menggerakkan seluruh rakyat melawan Italia. Ketika ditangkap, dia nyantai aja. Wahai orang Italia, engkau bisa menangkap Umar Mokhtar. Tapi setelah Umar Mokhtar ada generasi-generasi yang akan melakukan perjuangan saya. Akhirnya Italia kan hengkang dari Libya setelah perjuangan yang panjang. Begitu para hadirin rahimakumullah. Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1835 tahun namanya Perang Jawa. Belum berhasil. Setelah 1 abad setelah itu berhasil. Pada 1945 kita merdeka. Padahal dimulai dari semenjak Pangeran Diponegoro itu. Pada itulah perjuangan. Itu salah satu pelajaran dari takwil mimpinya Nabi Yusuf yang 40 tahun itu. Ini bab terakhir yaitu bab 3, pelajaran yang kelima isinya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan pada bab keempat dengan judul merahasiakan nikmat. Nah, ini lain lagi nih Pak ceritanya. Nikmat itu kadang-kadang perlu dirahasiakan. Bagaimana ceritanya? Tunggu bulan depan insya Allah. Ya, ini masih ada, sudah boleh sholat sebenarnya ya. Sudah boleh sholat, tapi buku di depan saya ini ya, amanat dari panitia masjid 4 dibagikan. Nah, cara membagikannya bagaimana? Lewat pertanyaan. Silahkan yang bertanya soal dibagi masjid. Kalau seandainya kemarin dapat, nggak apa-apa, dapat lagi diberikan sama temannya yang belum dapat. Silahkan yang bertanya 4, saya jawab cepat. 1, 2, 3. Ya, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Ya silahkan. Orang biasa. Oh ya, baik. 2 ya. Pertama, mimpi yang ditakwilkan. Yang kedua tentang miras. Ya. Baik. Pertama, tidak semua mimpi harus ditakwilkan. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa kalau mimpi buruk, jangan ditakwilkan. Mendingan kita langsung hilangkan, kita langsung menudah 3 kali, atau kita sholat, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa selesai. Enggak perlu ditakwilkan karena mimpi buruk. Kecuali kalau kita mimpi yang baik. Tadi rembulan jatuh ke rumah kita. Nah, itu datangi salah seorang yang jujur, yang punya ilmu, jujur, jejak rekamnya bagus, mungkin dia bisa mentakwilkan mimpi. Mimpi yang baik ditakwilkan, mimpi buruk jangan. Nanti kita bahas. Ada cerita Nabi Yusuf, itu 2 orang dalam penjara itu kan mimpi itu. Mimpi yang satu mimpi baik, yang satu mimpi buruk. Yang mimpi buruk ditakwilkan dia dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau mimpi buruk jangan minta ditakwilkan ya. Tapi kalau mimpi baik boleh ditakwilkan kepada orang yang baik. Dan boleh diceritakan kalau mimpi baik. Mimpi buruk jangan diceritakan. Yang kedua soal miras. Di luar tema kita tapi nggak apa-apa ya. Jadi begini, pertama, kemarin juga kita ada namanya Rakornas ya. Dan perhatikan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat itu salah satu
masukan dari tausiah pimpinan pusat atau ketua umumnya bahwa zaman kita ini zaman hoax. Ya. Kalau kita mendapatkan suatu informasi, itu jangan ditelan mentah-mentah. Tetapi perlu diklarifikasi kepada ahlinya, kepada sumber beritanya yang benar. Kata ada linknya, belum tentu judul dengan isinya sama. Contoh, masalah wakaf uang. Wakaf uang kemudian nanti akan dipakai untuk membangun infrastruktur, kan gitu. Itu kan kalau orang awam itu langsung wow macam-macam. Ternyata kalau penjelasan dari Badan Wakaf Indonesia atau penjelasan dari ahli-ahli wakaf bukan begitu maksudnya. Karena uang wakaf itu, wakaf uang itu wakaf uang, kita bisa wakaf 10.000, 100.000, 1 juta, siapa aja bisa wakaf, diserahkan kepada bank-bank yang ditunjuk, bank syariah tentunya, dan uang itu akan disimpan, nggak habis, nggak hilang, nggak boleh orang yang mewakafkan uang kemudian uangnya dipakai, nggak boleh. Lah uang yang ada itu diinvestasikan kepada proyek-proyek yang tidak merugi. Kalau proyek yang rugi nggak boleh. Sehingga keuntungannya dipakai untuk bangun masjid, bangun musola dan sebagainya, tapi investasinya kepada proyek. Lah proyek ini bisa swasta, bisa pemerintah. Jadi itu bukan wakaf dipakai untuk proyek, tetapi uangnya itu diinvestasikan. Ya salah satu proyek yang tidak rugi yang buat jalan tol. Proyek yang nggak rugi ya banyak kan, yang ahli pengusaha-pengusaha ini kan banyak pengusaha di sini. Itu banyak. Oleh karena itu kalau untung kembalinya kepada umat Islam. Ya mungkin permasalahannya bahwa rakyat kadang-kadang sudah terlanjur tidak percaya kepada pemerintah, itu masalahnya. Sehingga apapun yang dikatakan pemerintah tetap aja yang percaya. Padahal kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah biasa. Yang benar pun dia dipercaya karena jadi masalahnya kasus ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah ini kesalahan pemerintah sendiri. Ya gitu. Tapi hakikat yang tadi wakaf uang seperti itu, ya. Kemudian masalah miras, sebenarnya saya belum nggak mengikuti secara detail, tapi yang saya dengar dari tadi malam juga bahwa miras ini akan dilegalkan di tempat-tempat minoritas. Maksudnya minoritas itu yang bukan muslim, kayak Bali, kayak kita sudah dengar sendiri di NTT itu gubernurnya itu kan bukan malah memproduksi ya miras lokal dan diresmikan ya, di NTT ya kan gitu kan. Mereka menganggap bahwa miras itu boleh untuk agama lain, bahkan bukannya di Indonesia, di beberapa tempat itu memang kadang-kadang ada pemerintah namanya pemerintah ya yang kadang-kadang jauh dari agama Islam ya, itu untuk turis-turis. Makanya kita di hotel bintang 5 itu pasti ada Pak pesawat internasional, kan SOP-nya begitu di dunia internasional itu. Kalau pesawat antar negara harus ada miras, di hotel bintang 5 harus ada miras, karena kita ini dikuasai oleh kekuatan global ya, susah ya untuk menghilangkan. Mungkin masuknya ke sana ya, masuknya ke sana, cuma tetap aja salah gitu loh. Dulu kan DKI dulu ya, saya nggak tahu, saya nggak ngikutin, pernah investasi di dalam penjualan miras, ini nggak benar juga ya, kan nggak halal miras itu. Gimana kita sebagai pemerintah kok investasi di situ? Memang nggak ada investasi tempat lain, ini dilarang dalam Islam sebenarnya. Tapi kalau itu masalah tadi menghormati turis dan sebagainya, itu bukan urusan kita sebenarnya. Tapi dalam Islam miras itu hukumnya haram. Cuman begini, ada sisi lain ya. Zaman Umar bin Khattab, orang Yahudi, orang yang mengerjakan sesuatu yang haram tetap aja kena pajak. Artinya begini, untuk pribadi haram. Tapi ketika ada orang penduduk yang mengerjakan sesuatu yang haram kayak riba, kayak sebagainya, maka tetap saja itu tunduk kepada negara. Ya, makanya diambilin pajaknya oleh Umar bin Khattab. Maka dalam kajian fikih, uang perjudian, uang hasil pelacuran, uang hasil miras itu dipakai ya, dipakai
untuk membuat jalan-jalan, termasuk jalan tol di Jakarta itu dulu konon ya berasal dari pajak perjudian, pajak penjualan miras. Boleh nggak kita sebagai umat Islam pakai? Boleh, bukan pakai mirasnya, pakai jalan tolnya. Karena memang uang haram itu ada dua. Haram yang menular, itu kayak mencuri, korupsi itu menular. Pencucian uang itu nggak boleh. Ada haram yang tidak menular, kayak perjudian, pelacuran, riba itu haram untuk yang mengkonsumsi. Tapi hasilnya tidak haram untuk orang lain. Maksudnya begini, kalau kita ya ada pegawai bank atau ada orang pelacur ya, hasil judi kemudian naik taksi, apakah taksinya nggak boleh ngambil uang dari orang itu? Ada pelacur kemudian mampir makan di warung, apakah penjual warung nggak boleh ngambil dari uang? Dia kan nggak begitu. Hampir kalau kita lihat di sini, yang terlibat riba itu banyak banget, termasuk pom bensin, bahkan perumahan, mobil, itu rata-rata riba semua. Cuman dosanya bagi yang melakukan riba. Bagi yang membeli, ya nggak dosa, nggak ada urusan dengan kita. Saya ngisi bensin di SPBU, nggak ada urusan. Dapatnya dari mana? Yang penting saya berinteraksi dengan dia secara halal. Dan begitu seterusnya. Nanti kita bahas dalam fikih itu ya. Jadi ada haram menular, haram tidak menular. Miras termasuk haram dia. Tapi tidak menular. Tidak menular itu apa? Kita tidak kena dosa. Kalau kita bekerja di pemerintah, jadi PNS, kemudian dapat gaji, halal gajinya, wah kita bekerja. Cuma pemerintahnya dosa karena mengembangkan uangnya dengan miras. Penjelasan gitu aja ya. Jadi nanti tolong di-update lagi masalah itu, maksudnya apa yang investasi miras itu. Tapi secara umum miras itu haram ya, untuk keperluan pribadi ya, tetap haram, tapi nggak menular kepada orang lain. Satu pertanyaan, alhamdulillah. Silakan, masih ada agak panjang dikit. Yang kedua silakan Pak. Ya. Nanti diambil ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat yang keempat yang berbunyi itu qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu saya waktu masih muda itu banyak orang yang mengatakan jimatnya surat Yusuf itu ayat yang keempat itu gimana Pak Ustadz? Jimat berjalan. Jimatnya surat Yusuf katanya gitu Pak. Ya dulu kan di pertemuan pertama sudah kita bahas. Itu aja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan surat Yusuf itu banyak yang dhaif ya. Banyak dhaif, salah satunya yang saya sampaikan, orang awam mengatakan kalau membaca surat Yusuf itu jodohnya cepat. Jadi akan dapat istri yang cantik ya, atau sebaliknya ya, perempuan baca surat Yusuf dapat suami yang ganteng kayak surat Yusuf. Itu semuanya nggak ada dalilnya. Ya ini surat Yusuf itu bukan jimat. Tetapi ya pelajarannya banyak, beda loh jimat dengan pelajaran. Mbak, jimat itu orang nggak ngapa-ngapain terus baca surat Yusuf terus terjadi sesuatu yang enggak. Tetap dipelajari, dipraktekkan, itu baru jadi kekuatan. Mempraktekkan isi surat Yusuf itu jadi kekuatan. Tapi kalau cuma untuk jimat enggak ada. Jadi apalagi untuk pelet untuk menarik lawan jenis itu enggak ada jelas. Walaupun isinya di dalamnya ada peristiwa Zulaikhah itu ya. Saya kira itu Pak. Jadi kalau jimat itu enggak ada dalilnya. Enggak ada keutamaan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Ya kecuali beberapa yang pernah kita sampaikan. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang ketiga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini pertanyaannya mungkin sering terjadi di masyarakat, ketemu dengan orang meninggal dulu. Ketemu dengan orang meninggal ada beberapa kemungkinan ya. Pertama mungkin dia pikiran terus, kangen akhirnya ketemu.
Ini dari pikiran berarti. Kedua, ada yang mengatakan kalau ketemu dengan orang yang meninggal dan diajak ke rumahnya itu tanda dia mau mati. Tapi itu nggak usah dirisaukan karena mimpi itu tidak jelas. Ya mereka kalau minta sesuatu, memang dia itu siapa? Bisa aja syaitan. Ya, merubah dia seperti orang yang meninggal dunia minta sesuatu. Kita lihat minta apa. Kalau minta sesuatu yang baik, kamu banyak beribadah, oke. Tapi kalau minta sesuatu yang aneh-aneh, jangan. Ya, ini berarti tipuan setan. Hati-hati Pak ya. Kalau ketemu dengan orang yang meninggal dunia, dia minta apa? Ya. Kalau mintanya wajar masih oke, karena dia mintanya nggak wajar. Takutnya setan menyerupai dia. Setan itu bisa menyerupai semua orang kecuali para nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW itu enggak diserupai oleh setan. Jadi intinya minta apa harus dilihat, minta yang baik, kita kerjakan. Enggak ketemu dengan dia pun kita kerjakan. Jadi enggak pengaruh. Ya mimpi dengan orang yang meninggal dunia. Saya kira itu Pak ya. Nanti bisa diambil bukunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kira-kira hikmahnya apa ya? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini kan surat full nih, lengkap. Sementara kisah-kisah Nabi lain diceritakan di banyak ayat, di banyak tempat dalam berbagai surat. Sementara kalau seorang perdana menteri ada Nabi Sulaiman yang kekuasaannya tidak dimiliki oleh manusia sebelum dan setelahnya. Ya. Kalau dilihat dari sisi itu kan mestinya Nabi Sulaiman yang lebih hebat. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya sudah kita terangkan kemarin. Kenapa ini disebut dengan sebaik-baik kisah? Salah satunya tadi, nanti bisa dilihat dalam buku, ada 7 atau 8 sebab disebut dengan sebaik-baik kisah. Salah satunya tadi bahwa kisah Nabi Yusuf itu kisah yang urut, satu-satunya kisah urut dari awal sampai akhir. Ya, dan tidak ada dalam Al-Quran kecuali kisah Nabi Yusuf. Hikmahnya sangat banyak sekali. Mungkin diantaranya bahwa memang kita jelaskan di sini bahwa itu pelajarannya luar biasa, pelajaran dari ekonomi, sisi ekonomi, budaya, keluarga, pergaulan, ya seluruh ilmu itu ada dalam surat Yusuf dalam bentuk cerita. Karena kalau Allah terangkan satu-satu, mungkin secara pernyataan itu mungkin susah dipahami. Kalau bentuk cerita kan semuanya terlibat Pak. Dari anak ke bapak, anak banyak, anak dikit, ada namanya dendam antara saudara lain ibu, kan gitu. Kemudian ini hubungan antara laki-laki dan perempuan, ada Zulaikha, ada Yusuf. Di situ digambarkan budak ya pasar di Mesir. Kemudian ada perbincangan wanita-wanita istana ngerumpi ngomongin Zulaikha. Nah, itu terjadi zaman sekarang. Jadi sebenarnya surat Yusuf itu gambaran masyarakat secara umum di Mesir dan itu terjadi juga di Indonesia dan seterusnya. Itu hebatnya dan hikmahnya dari surat Yusuf yang diterangkan secara urut, menyorotin kehidupan dari berbagai sisi. Saya takjub banget sama kisah surat Yusuf ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari surat Yusuf, dan banyak ulama yang sudah menulis tentang hikmah-hikmah surat Yusuf itu. Tapi yang mendetail masih sangat sedikit. Saya kira itu jawabannya sementara. Silahkan yang terakhir Pak. Ada juga. Ini maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menyampaikan ada pertanyaan dari YouTube dari Ibu Desi yang menanyakan bagaimana cara agar kita bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Itu Ustaz. Bagaimana cara bermimpi ketemu dengan Rasulullah? Supaya bisa. Ya baik, kita juga semuanya kepingin ya. Syaratnya berat. Kita harus selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pun berat. Ya, kita namanya baca subuh, kita sholat suruh, kan sunnah juga. Sebelum sujud subuh, sholat qobliyah, malamnya tahajud, puasa Senin Kemis, itu berat banget. Kemudian cintanya harus benar-benar cinta kepada Rasul dari hati yang paling mendalam. Membela Rasulullah SAW, membela syariatnya. Makanya dia harus banyak baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis. Ya,
insya Allah nanti akan ketemu dengan Rasulullah. Tapi kalau kita masih pikirannya dunia, malas-malas ke masjid, malas membaca buku, malas membaca hadis-hadis, ya susah bermimpi dengan Nabi itu. Kalau saya boleh cerita karena waktu ya, dulu Tolha, sangat singkat aja. Tolha itu salah satu sahabat bermimpi duduk di depan pintu gerbang surga. Lah kita pernah enggak? Pernah enggak Pak bermimpi duduk di depan pintu gerbang surga? Pintu surga itu warnanya apa? Kayak apa? Pernah bermimpi enggak? Belum kan? Karena memang pikiran kita enggak ke surga Pak. Pikiran kita masih dunia. Maka mimpinya mimpi dunia. Maka ibu tadi yang bertanya, kalau kepengen mimpi dengan Rasulullah harus benar-benar hati kita mutlak untuk Allah dan Rasulnya. Hidup kita itu memperjuangkan Rasulullah SAW. Berat syaratnya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Jadi perbaiki amal soleh kita, insya Allah akan ketemu. Terutama cinta kita yang paling mendalam dari hati kepada Rasulullah SAW. Ya, terakhir Pak, yang belakang tadi nggak jadi. Ya, silakan terakhir. Banyak banget hari ini, ada padahal yang dicatat 4, yang bertanya 6. Punya kurang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong penjelasannya. Tadi kan disinggung tentang Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa untuk Yahudi dan Nabi Isa untuk Nasrani. Pertanyaannya adalah, mengapa kaum Yahudi tidak menjadikan Nabi Musa itu sebagai anak Tuhan dibandingkan seperti kaum Nasrani yang menjadikan Nabi Isa itu menjadi anak Tuhan. Sementara Yahudi menjadikan Uzair menjadi anak Tuhan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusan orang Yahudi sebenarnya ya. Tapi maksud saya begini, Nabi Isa itu kan ceritanya beda dengan Nabi Musa. Nabi Isa itu kan menurut mereka itu disalib untuk mengorbankan, mengampuni orang-orang itu. Jadi mengorbankan pengorbanan. Jadi sebagai anak Tuhan. Karena Maryam itu kan nggak punya suami. Dianggap oleh mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Maryam itu ibunya, Isa itu anaknya, maka disembah. Lah Nabi Musa punya bapak, punya ibu kan? Ya, maka nggak disebut dengan anak Tuhan. Ada di kan gitu. Ya kan, Nabi Musa itu punya bapak, punya ibu. Nabi Isa nggak punya bapak, dianggap bapaknya Tuhan. Makanya dianggap anak Tuhan. Itulah rahasia kenapa orang Nasrani menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Musa nggak anak Tuhan karena punya bapak. Loh, bapaknya orang biasa. Nah, itu salah satu rahasianya. Maka dia mengambil Uzair ibnullah. Ya, ceritanya ada cerita sendiri. Yang jelas itu perbedaannya. Dan Nabi Musa itu dibenci orang-orang Yahudi. Beda dengan Nabi Isa. Orang Yahudi itu kan diperintahkan Nabi Musa nggak mau. Diperintahkan Nabi Musa nggak mau. Jadi orang Yahudi itu susah. Beda dengan orang Nasrani Pak. Beda loh. Karakter Nasrani ini mungkin pasrah sama nabinya ya. Tapi mengkultuskan. Jadi gini, Yahudi, Nasrani ini mengkultuskan Nabi. Yahudi itu benci sama Nabi, beda Pak. Makanya dia tidak menjadikan Nabi Musa Tuhan, dia benci. Makanya orang Yahudi itu pembunuh para nabi, itu Yahudi. Makanya maghdubi alaihim. Kalau orang Nasrani walad dolin bukan walad, dolin. Sesat itu terlalu semangat sehingga mengkultuskan. Kalau orang Yahudi punya ilmu, tapi dia menyelewengkan ilmu. Makanya bagaimana menjadikan Nabi sebagai Tuhan? Dia itu menyembelih, membunuh, meremehkan Nabi. Coba dalam kitab Taurat, dalam kitab Talmud mereka, dianggap Nabi Lot itu berzina dengan anaknya. Tuh, ya memang kurang ajar banget. Jadi memang Yahudi ini, makanya dalam pikiran saya nggak mungkin orang Yahudi itu menjadikan nabi-nabi mereka sebagai Tuhan, karena memang mereka tidak menghormati Nabi. Bahkan Nabi Isa itu oleh orang Yahudi dianggap anak zina loh. Jadi dalam menyikapi Maryam itu, dalam menyikapi Maryam dan Isa, orang Nasrani mengkultuskan. Orang Yahudi nuduh zina. Coba dilihat dalam surat Maryam. Itu kamu itu
pelacur ya, mana suami kamu? Kata orang Yahudi, anaknya dari mana? Barulah Nabi Isa bicara, ini Abdullah. Dalam surat Maryam silakan dibaca. Itu rahasia. Kenapa Yahudi tidak mengangkat Nabi Musa sebagai Tuhan, buru-buru sebagai Tuhan, dilecehkan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, karena yang bertanya 6, ini di bukunya ada 4 sebenarnya, tapi nggak tahu, nanti biar aja 5 ini diberikan semuanya, yang punya saya silakan diambil. Jadi pas 6, alhamdulillah. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.